Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Stifitriani. Di sini saya akan membuat tugas video pidato yang berjudul ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina fala mudhillalahu fala hadiyalah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan juga rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah sangat mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kepada inti pidato saya ucapkan rasa hormat yang sangat kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang berada di sini, dan juga kepada siswa dan juga siswi yang terus serta hadir di aula ini. Hari ini kita berkumpul dalam semangat penuh pengharapan, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai para penganut ilmu pembelajaran yang tak akan pernah berhenti berevolusi. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa ilmu adalah sebuah pilar kebijaksanaan. Ia bukan hanya kumpulan fakta dan rumus-rumus yang sangat sulit-sulit itu, melainkan cerminan dari perjalanan pemikiran manusia. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, beliau merupakan seorang fisikawan. Beliau berkata, agama tanpa ilmu buta dan ilmu tanpa agama lumpuh. Dua ikatan tersebut, yaitu sebuah ilmu dan juga spiritualitas, merupakan ikatan yang harus saling melengkapi dan harus saling dijaga satu sama lain. Karena jika ilmu tidak dilandasi oleh agama, maka percuma, dan agama tidak dilandasi oleh ilmu juga percuma. Karena takutnya kita akan menuju kepada kemurtadan dan kemusyrikan dan berujung kepada penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, melangkah ke dunia ilmu adalah sebuah perjalanan yang tidak akan ada batasnya. Kita bisa mengeksplor kemanapun yang kita mau untuk mencari ilmu. Lalu, untuk para pencari ilmu, harus selalu diingat bahwa para pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Lalu, apa saja 6 perkara tersebut? Saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang mafhudat tersebut. Waktu saya sedang di pesantren dulu, saya selalu menerapkan ini dan sampai sekarang saya selalu teringat, yaitu akhilan tanalal ilma ila bisitatin saunbi ka'an tafsiliha bibayanin dakaun wa hirsun wa jtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadi wa tulazamani, yang artinya yaitu saudara-saudaraku, kalian para pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua ketaatan terhadap ilmu, yang ketiga kesungguhan, yang keempat harta benda, yang kelima pergaul dengan guru, dan yang keempat yaitu waktu yang panjang. Yang pertama, kecerdasan. Kita harus selalu cerdas dalam memilih ilmu, mana ilmu yang harus kita pelajari dan ilmu yang mengarahkan kita kepada keburukan. Yang kedua yaitu ketaatan terhadap ilmu. Kita harus selalu taat kepada ilmu dan pada sumber ilmu yang kita dapati dan para guru dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tadi yaitu kesungguhan, di mana kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, seperti dalam mafhudat juga, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia, dan orang yang tidak bersungguh-sungguh maka belum tentu dapat. Yang keempat yaitu tadi harta benda, di mana ilmu tidak ada yang gratis, di mana kita harus selalu memberi. Dirham itu uang. Lalu yang keenam itu waktu luang. Bisa saya katakan ilmu harus dicari sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita. Seperti dalam mafhudat juga, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari boyan sampai liang lahat. Kita para pencari ilmu yang selalu disebut sebagai tulang punggung negara, penerus bangsa-bangsa, sedang berada di lautan yang lepas mencari ilmu, sedang menuntut ilmu. Dan hati-hati, jangan sampai kita tenggelam, terjerumus, terjerambab kepada yang bukan ilmu yang harus kita pelajari, dalam artian ilmu yang tidak baik, yang buruk. Karena ada dalam mafhudat dijelaskan juga, yaitu laula
ilmu lakanan nasu kal bahaimi, yang artinya yaitu seseorang yang tidak mempunyai ilmu layaknya seorang binatang. Apakah mau kita disebut sebagai binatang? Tidak kan? Karena kita harus selalu memiliki ilmu yang sangat luas dan pemikiran yang luas supaya kita tidak disebut seperti kal bahaimi, binatang. Namun yang harus selalu kita ingat yaitu ilmu bukanlah hak istimewa sekelompok orang tertentu saja. Ilmu adalah cahaya yang bersinar bagi kita semua, bagi semua orang. Oleh karena itu, mari kita saling mengajak dan berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman bagi kita semua untuk mencari pencahayaan ilmu tersebut. Karena menurut kita semua, pencahayaan tersebut adalah sebuah jalan menuju kesuksesan. Para hadirin semua yang saya hormati, di tengah gemuruh revolusi teknologi dan informasi, mari kita jadikan ilmu sebagai petunjuk arah. Jadilah agen perubahan yang merubah semua skala perubahan yang tidak baik di dunia ini. Dimulai dari sosmed, informasi yang tidak jelas, teknologi seperti informasi hoax, iming-iming lainnya yang tidak baik. Mari kita semua menjadi agen perubahan dengan cerdas menggunakan teknologi seperti aplikasi-aplikasi yang berada di handphone. Kita harus selalu pandai menggunakannya tersebut untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk yang pengetahuan yang tidak bermanfaat. Lalu sebelum saya akhiri sampai nanti penutup, saya ada sedikit kata-kata bagi kita semua tentang ilmu, yaitu ilmu bukanlah barang dagangan di pasar, tak bisa diukur dengan harga ataupun ditimbang dengan kilogram. Sayangnya, beberapa di kita masih berpikir bahwa ilmu bisa dibeli dengan uang yang banyak. Mereka lupa, bukan dompet yang harus diperbanyak ataupun perbanyak, melainkan ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran yang harus kita perluas dan perbanyak. Selanjutnya, sebelum saya akhiri juga, saya mempunyai kata-kata bagi kita semua, yaitu ingat, ilmu adalah senjata paling ampuh untuk mengubah sebuah dunia. Kita harus terapkan itu, maka kita harus selalu mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak untuk bisa mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai pantun yang menurut saya tidak nyambung tetapi bermutu sedikit, yaitu dalam ilmu kita merajut wawasan, harapannya menjadi cahaya pesan. Terima kasih dalam hati terpahat, semoga ilmu kita terus bertambah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.